tentang asar ini, asar. Asar itu bekas. Jadi begini, Bu. Ajal itu berbeda dengan umur. Kalau ajal itu tidak bisa dirubah. Makanya ketika seseorang di dalam perut ibunya, dalam hitungan 4 bulan, itu sudah ditentukan di situ, salah satunya adalah ajal dan rizki. Itu tidak bisa dirubah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak bisa maju, tak bisa mundur, walau sedetik. Tapi umur itu bisa dipanjangkan. Makanya doa kita, panjangkan watawil umurana. Panjangkan umur kami. Berkah umur kami. Apa maksudnya umur? Umur itu bukan ketentuan kapan kita meninggal. Umur itu dari kata amaro ya'muru. Artinya adalah orang yang bisa memakmurkan umurnya. Sehingga meskipun dia meninggal, dia masih dikenang orang. Itulah umur yang panjang itu. Tapi kalau ajal tidak bisa. Makanya kalau kita minta di dalam doa kita, ya Allah panjangkan umur saya, itu maksudnya dari kata umur itu adalah umur itu diberikan Allah kita kekuatan untuk mengisinya dengan amal soleh, baik pribadi maupun sosial. Nah, ketika itu bisa kita lakukan, maka panjanglah umur kita. Nabi Muhammad panjang umurnya 1400 tahun yang lalu, dia masih hidup sampai sekarang. Apa asarnya? Salah satu asarnya itu adalah ajaran Islam ini. Ajaran Islam yang terus kita nikmati, yang terus kita ikuti sampai sekarang ini. Jadi, Ibu, asar itu adalah, di samping disampaikan oleh Ustaz Nasir tadi, bekas cahaya dari ibadah yang kita lakukan, tapi juga ada asar yang artinya itu menjadi sumbangsih kita, menjadi amal soleh kita di tengah-tengah masyarakat, yang dengan itu kita bisa terus hidup. Ya kan? Makanya dalam Al-Quran banyak dikatakan, jangan kalian kira orang yang mati di jalan Allah itu mati, bal ahya'u walakin la tash'urun. Tapi mereka sungguhnya hidup. Perbuatan-perbuatan mereka, nama-nama baik mereka terus hidup. Jadi asar itu kita kembangkan untuk menjadi sesuatu bekas. Jadi kalau Pak Maratua misalnya, Ayahanda Ketua MUI, dia membuat pesantren, itu asar. Pesantrennya sekarang mendidik orang untuk bisa ke Al-Azhar misalnya. Itu asar yang nanti akan terus mengalir. Dan tidak semua orang bisa melakukan itu. Saya sampai sekarang belum bisa mendirikan sekolah. Yang bisa hanya PTKU, Ustaz, Pendidikan Kader Ulama di MUI Wijaya. Itu satu. Yang kedua, jangan ibu alergi dengan bacaan-bacaan. Jangan alergi. Karena apa? Karena Rasulullah banyak dalam hadisnya yang memotivasi orang untuk membaca bacaan. Bahkan dalam Al-Quran, fazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikir kalian banyak-banyak supaya kalian sukses. Jadi apa zikirnya? Zikirnya banyak. Abdullah zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Zikir banyak. Perlukah kita buat target sehari? Perlu. Perlu dibuat setiap hari target. Berapa? 1000 misalnya. Dari mana pula Ustaz mengatakan ada target-target 1000? Tak ada memang. Tapi kalau kita tidak pakai target, tak pernah kita berzikir setiap saat. Jadi harus ada target setiap hari. 1000 sehari. Apa? Karena begini, kalau Nabi itu kan, kalau di dalam hadisnya istighfarnya itu 70 kali. Dalam riwayat lain 100 kali. Kalau Nabi saja 70 kali atau 100 kali istighfar, kenapa kita tidak melakukan itu minimal? Misalnya kan, ada hadis Rasulullah lagi yang mengatakan bahwa sesungguhnya ada 2 kalimat yang ringan di ucapan tapi sangat berat di timbangan. Apa itu, Bu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, dilakukan itu, subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Istighfar, zikir, bacaan-bacaan, karena begini kata, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Ketika orang banyak istighfar, apa yang dikatakan Allah? Maka akan turun kepadanya banyak rahmat. Akan dimudahkan Allah rezekinya.
Itu bukan kata saya, Bu, Al-Quran itu. Akan dimudahkan Allah urusan keluarganya. Ya, Pak? Ya, akan dimudahkan Allah urusan anak, urusan keluarga, dan lain-lain sebagainya. Itu Al-Quran yang mengatakan dalam surah Nuh. Dalam surah Nuh. Yursilis sama alaikum midarara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Nah, gitu. Jadi harus banyak-banyak kita, memang itu harus ada target. Jadi nanti Bapak Ibu kalau pulang ke rumah ada targetnya, setiap hari di dalam mobil itu harus ada target. Ampun kepada Allah, yang saya cakapkan ini bukan hanya retorika, memang saya lakukan. Setiap hari itu ada target sekian yang harus saya tamatkan. Paling tidak selawat misalnya. Selawat itu kan, selawat itu ada 3 dia. Satu, ketika orang berselawat maka akan diberikan kepadanya 10 kebaikan, dihapus 10 keburukan, dinaikkan derajatnya 10 derajat. 3, Bu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa alergi? Jangan alergi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tarik 10 keburukan, diisi 10 kebaikan, kata Rasulullah, diangkat derajatnya 10 derajat. Itu kemuliaan yang diberikan Allah kepada orang yang suka bacaan-bacaan itu. Kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian, istighfar misalnya. Istighfar ini, ya kalau Nabi Adam itu istighfarnya setelah dia diusir dari surga itu istighfarnya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau Nabi Yunus setelah dia keluar di dalam perut ikan itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, itu istighfarnya. Jadi kalau dalam keadaan sulit botol kita, terjepit seperti dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu luar biasa.